Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 1,5 meter bersembunyi di atas ventilasi kamar rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular ini diketahui saat penghuni sedang menyiram tanaman. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang bersembunyi di atas ventilasi kamar sebuah rumah di Jalan Bromo 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular sepanjang 1,5 meter pertama kali ditemukan pemilik rumah yang tengah beraktivitas menyiram bunga di halaman. Warga yang turut mengetahui kejadian langsung melapor ke petugas damkar yang bergerak cepat ke lokasi. Tak butuh waktu lama, dengan menggunakan alat khusus, ular piton berhasil dievakuasi ke dalam karung. Melilit pada ventilasi angin di kamar tidur itu di rumah nomor 5. Yang bersangkutan mengetahui pada saat menyiram taman, kok ada bunyi-bunyi gitu kan, terus dia kaget, lihat ke atas dia adalah ular piton. Ular piton kemudian dibawa petugas menuju kawasan hutan yang jauh dari permukiman warga untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Seekor monyet liar berkeliaran mengobrak-abrik warung warga di Tangerang, Banten. Monyet jenis ekor panjang tersebut dapat ditangkap setelah dipancing dengan makanan. Seekor monyet liar jenis ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Ia mengacak-acak barang dagangan di sebuah warung sembako. Ia juga sempat menyerang warga yang melintas. Karena resah, warga pun melapor ke pihak damkar. Monyet ini diketahui berkeliaran sejak Senin malam dan sempat ditangkap warga. Saat hujan turun disertai petir, monyet itu diduga panik, akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan. Ia kabur ke pohon kelapa sebelum mendatangi warung sembako untuk mencari makan. Ke rumah warga tuh sama warga ditangkep, ya kan, karena monyet itu mungkin nggak dikasih makan kali ya. Jadi ditangkep, diikat pakai rantai. Nah, semalam kan ada hujan, angin, mungkin dia kaget, jadi terlepas kembali. Jadi sampai ngacak-ngacak dagangan warga RT 03 RT 01. Proses evakuasi berlangsung singkat atau kurang dari 30 menit dengan cara dipancing makanan. Setelah ditangkap, monyet itu kemudian dibawa ke kantor UPT Damkar Cibodas. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Gara-gara iseng, seorang siswi di Ngawi membuat geger satu sekolah karena jari telunjuknya terjepit lubang kursi yang rusak. Tim damkar pun terpaksa dipanggil untuk mengevakuasi jari korban. Sakit bercampur malu, mungkin itu yang dirasakan Najwa Asia, siswi SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ngawi. Entah bagaimana jarinya bisa terjepit lubang penyangga kursi yang didudukinya hingga harus dievakuasi damkar. Awalnya ia tidak menyangka ketika iseng memasukkan jari telunjuk ke pipa penyangga kursi yang tidak tertutup. Namun saat akan ditarik ternyata jarinya malah terjebak hingga mengalami pembengkakan. Kepanikan terjadi setelah rekan dan guru gagal menolongnya hingga terpaksa menghubungi petugas pemadam kebakaran. Setelah hampir 1 jam upaya pertolongan, akhirnya jari telunjuk Najwa bisa dilepaskan hingga ia bisa tersenyum kembali. Namun akibat terlalu lama terjepit, jari Najwa sudah mulai membengkak dan harus dikompres. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, media asing menilai salam-salam lintas agama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang pesan simbolik. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, usai mengunjungi Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda dan akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander. Dari Bandara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Prabowo beserta rombongan segera menuju Bandara Schiphol, Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraannya. Sejumlah delegasi melepas keberangkatan Prabowo. Di antaranya Dubes RI untuk Kanada, Muhsin Shihab, dan Dubes Kanada untuk RI, Jess Daan. Dalam kunjungannya ke Belanda nanti, Prabowo akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander guna membahas hubungan bilateral kedua negara.
Sebelumnya pemirsa, di Kanada, Prabowo melakukan 2 pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan kedua negara. Perkuat kemitraan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kanada. Hasilnya, Indonesia dan Kanada menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau ICE-SEPA. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan resminya ke Kanada dengan bertemu Gubernur Jenderal Mary Simon di Rideau Hall, Ottawa. Setibanya di Rideau Hall, Prabowo disambut hangat oleh Mary Simon dengan suasana penuh persahabatan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kesamaan visi dan misi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, serta menegaskan semakin eratnya hubungan kedua negara. Usai bertemu Mary Simon, Prabowo melanjutkan kegiatan di Kanada dengan bertemu Perdana Menteri Mark Carney, sekaligus menyaksikan proses penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICE-SEPA. Penandatanganan ICE-SEPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Kanada Maninder Sidhu. Dengan perjanjian ini, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impornya terhadap barang dari Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberasi terhadap 85,8% pos tarif. I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's right. Yes. You're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. Implementasi ICE-SEPA juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha, termasuk transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta komitmen dalam pemberdayaan UMKM. Kunjungan Prabowo Subianto di Kanada diakhiri dengan jamuan makan malam yang digelar oleh Perdana Menteri Mark Carney di Fred and Elizabeth Fontaine Garden Court, National Gallery of Canada. Jamuan makan malam ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis antar kedua negara. Presiden Prabowo juga diajak berkeliling mengunjungi National Gallery of Canada. PM Carney menunjukkan sejumlah karya budaya bangsa Kanada. Salam lintas agama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang perhatian media asing. Media asing menilai salam tersebut mengundang pesan simbolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo.
Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara muslim terutama di forum internasional. DPR RI menyorot pentingnya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Komisi 11 mendorong regulasi yang tegas agar mekanisme jaminan sosial berjalan lebih pasti. Dalam rapat dengar pendapat umum, Panitia Kerja RUU Penguatan Sektor Keuangan DPR menegaskan status hukum penyelenggara asuransi sosial harus diperkuat. DPR menilai jasa raharja tidak boleh disamakan dengan asuransi komersial. Sejumlah pakar menyebut peran khusus yang diemban perlu dilandasi payung hukum yang tegas. Dengan regulasi yang kuat, perlindungan bagi masyarakat diharapkan lebih pasti. Ingin menjadikan jasa raharja itu termasuk dalam sebuah lingkup asuransi sosial di mana mereka mempunyai landasan yang makin kuat. Sebenarnya landasan sudah ada, tapi kita ingin menguatkan dalam P2SK karena di Undang-Undang P2SK itu semua sektor keuangan kita payungi dalam sebuah sistem omnibus law. Banyak hal yang kita atur bersama-sama sebagai sebuah penguatan sektor keuangan.